Bab 176. Jun Yunsue melihat bahwa Jun Jiu dengan mudah memblokir senjata tersembunyi badai hujan dari penghalang. Matanya membelalak kaget, tak percaya, ini tidak mungkin. Mustahil. Petik 2. Jun Jiu berdiri di dalam penghalang, menatapnya dengan dingin. Jun Yunsue, saatnya untuk mengakhiri. Tidak, Jun Jiu mengangkat tangannya di depannya. Menghadapi Jun Yunsue, dia menjabat tangannya yang terbuka dengan kasar, ledakan. Kekuatan spiritual penghalang meluap, dan senjata tersembunyi yang ditangkap oleh kekuatan spiritual berayun kembali. Mereka tidak akan kembali ke badai hujan dan membanting ke tubuh Jun Yunsue dalam sekejap mata. Jun Yunsue panik terburu-buru dan hanya punya waktu untuk menutupi wajahnya. Senjata tersembunyi itu menembus kulit dan menembus daging. Jun Yunsue menjerit kesakitan. Dia berguling-guling di lantai, darah mengalir keluar dari tubuhnya tak terbendung, dan dia menjadi pria berdarah dalam waktu singkat. Jun Yunsue meminta bantuan, "Tolong saya. Tuan He, tolong saya." Ikuti arahan Jun Yunsue untuk meminta bantuan. Jun Jiu mendongak, matanya bertemu dengan He Sang dari jauh. Melihat He Sang, Jun Jiu mengangkat alisnya dan menyentuh dagunya. Bukankah ini lelaki tua yang memberinya hujan badai di pagi hari? Jun Yunsue meminta bantuannya, mungkinkah dia orang di belakang Jun Yunsue? Tapi mengapa mengingatkannya dan membantunya? Menarik. Jun Jiu merasa bahwa dia telah menyentuh ujung misteri besar. Dia berjalan mendekat dan menendang pantat Jun Yunsue. Seperti yang dia katakan kemarin, dia mengikuti pembicaraan. Sangat tidak ambigu untuk mengatakan bahwa Jun Yunsue akan ditendang. Ledakan. Ketika Jun Yunsue jatuh, tidak ada yang tersisa selain jeritan kesakitan, dan dia bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Menjentikkan lengan bajunya untuk meluruskan ujung roknya, Jun Jiu mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Qiuhe yang tertegun. "Din, bisakah kita mengumumkan pemenangnya?" "Ah, hebat." Di babak ini, Jun Jiu menang. Bawa yang terluka ke bawah. Pemenang dari dua babak sebelumnya, Jun Xiaolei dan Yun Qiao, naik ke atas panggung. Luo Qiuhe tidak malu dengan Jun Yunsue, tapi dia masih meminta seseorang untuk menggendongnya agar tidak terlalu berisik. Jun Xiaolei dan Yun Qiao berjalan dengan gembira. Mereka mengacungkan jempol pada Jun Jiu, tersenyum cerah dan bahagia. Keduanya berdiri di samping Jun Jiu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, seolah-olah mereka adalah penjaga. Luo Qiuhe menghadapi kursi VIP lagi, dan berkata, "Kali ini, pemilihan kuota benih Tianzong Yuan kami telah berakhir. Ketiga pemenang semuanya ada di sini. Kami juga mengundang 5 sekte untuk menilai." "Oke, Wu Xiang," jawab Bangun. Ketika dia hendak mengambil langkah, dia melihat kembali ke arah He Sang. Wu Xiang ragu-ragu dan merendahkan suaranya, "Penatua He, Jun Yunsue itu. Tidak perlu diumumkan, dia bukan murid Tianzong Yuan." He Sang tidak hanya memperhatikan, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ingin Li Daito menjadi kaku, dan seekor musang menggantikan sang pangeran. Bagaimana dia bisa benar-benar berpikir bahwa dia sudah tua dan buta? Namun, He Sang masih berniat untuk memenuhi permintaan Jun Yunsue dan mengirimnya ke Wuzong. Adapun tujuannya melakukan itu, He Sang memandang Jun Jiu dari kejauhan, dan sesaat kelembutan muncul di matanya. Tujuannya akan diketahui nanti. Setelah menerima jawaban He Sang, Wu Xiang juga menghela nafas lega. Jika diumumkan di depan Tianzong Yuan bahwa Jun Yunsue, yang kehilangan muka dan kehilangan muka, juga akan lulus kompetisi. Ini tidak mudah untuk dihaluskan, mereka yang tidak tahu mengira mereka beroperasi secara rahasia. Tidak mudah menjelaskan kelima kasus yang dipulangkan. Wu Xiang langsung terbang ke atas ring, dia mengenakan pakaian brokat, tampan dan menawan. Sekaligus, beberapa gadis dari Tianzong Yuan terpesona. Namun, dia tersenyum pada Jun Jiu, dan Jun Jiu memberinya pandangan dingin sebagai jawaban, itu saja. Wu Xiang tersedak, dan mau tidak mau meragukan pesonanya sendiri. "Tapi mari kita mulai bisnis dulu." Wu Xiang menghadapi kerumunan di tempat latihan seni bela diri, dan berkata, "Untuk pemilihan kuota benih untuk sesi 3 tahun, Akademi Tianzong telah menunjuk 3 orang. Mereka bernama Jun Xiaolei, Yun Qiao dan Jun Jiu." Sorakan penonton. Wu Xiang berbalik untuk melihat Jun Jiu dan mereka bertiga. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, Wu Xiang berkata, "Dengarkan, kalian bertiga. Aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk membersihkan dirimu. 1 bulan kemudian, aku akan menjemputmu di gerbang Tianzong Yuan ke Wuzong.
Petik 2. Kamu tidak tahu kapan kamu akan kembali kali ini. Jadi hargai bulan ini dan jangan sia-siakan. Jika tidak, kamu akan menyesalinya di masa depan. Tidak ada obat penyesalan untukmu di dunia. Kata-kata Wuxian termasuk nasihat dan peringatan. Dia subteks memberitahu mereka bahwa jalan di depan berbahaya. Kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Jadi saat berpisah, jangan tinggalkan diri Anda dengan hal-hal yang mungkin akan Anda sesali di kemudian hari. Wuxian juga menghadiahkan Junjiu dan yang lainnya. Itu adalah sekantong batu roh yang berat. Dia berkata sambil tersenyum, ada 2 batu roh tingkat kedua dan 10 batu roh tingkat pertama. Ini adalah hadiah saya untuk Anda sendiri. Berlatih keras dan jangan mengecewakan saya. Ngomong-ngomong, saya Wuxian, seorang murid dari Sekte Alkimia. Kalimat terakhir, Wuxian jelas berbicara kepada Junjiu. Sayang sekali Junjiu masih terlihat cuek dan tidak menanggapinya. Melihat hal tersebut, Wuxian hanya bisa menghela nafas dan keluar dari ring. Tapi dia sangat yakin bahwa Junjiu pasti akan datang ke Danzong. Menunggu seseorang tiba di Danzong. Saat itu, dia akan memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik dengan adik junior Junjiu. Pikir Wuxian, sudut mulutnya sedikit melengkung. Keluar dari tempat latihan seni bela diri, Junjiu pergi dikelilingi oleh semua muridnya dan memandang dengan kagum. Adapun apa yang harus dilakukan, tentu saja dia setuju dengan Yun Qiao. Pergi untuk menghadiri perjamuan Patriark Yun. Kebetulan diadakan bersamaan dengan pesta perayaan, tidak apa-apa. Di sisi lain, situasi Jun Yunsue tidak terlalu baik. Dia merintih dan berguling di tempat tidur. Itu jatuh ke tanah dengan keras, dan Jun Yunsue berlumuran darah. Dia menangis dan menjerit, membuka matanya dan melihat Hesang masuk. Jun Yunsue mengulurkan tangannya untuk meminta bantuan. Selamatkan aku tuan mudamu, aku memerintahkanmu untuk menyelamatkanku. Ah, sangat menyakitkan, tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Hesang memandang Jun Yunsue dengan muram, dan dia melemparkan Jun Yunsue ke tempat tidur dengan mengibaskan lengan bajunya. Hujan deras diciptakan olehnya, jadi tentu saja dia bisa mengeluarkan senjata tersembunyi satu persatu. Tentu saja, prosesnya sangat kejam dan sangat menyakitkan. Jun Yunsue pingsan karena kesakitan beberapa kali, lalu bangun lagi. Setelah 3 hari 3 malam kerja keras, saya selamat. Senjata tersembunyi jarum perak terakhir ditarik keluar, wajah Jun Yunsue sepucat kertas. Tampaknya beberapa tahun hidup telah terbuang sia-sia dalam sekejap mata, lemah dan sengsara, terbaring sekarat di tempat tidur. Hesang melarutkan pil dan memberinya air. Setelah minum air, Jun Yunsue pulih dengan sangat buruk. Mulutnya serak dan sulit, dan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "He tua, apakah kamu membunuh Junjiu?" Matanya sedikit dingin, dan Hesang menatapnya dengan muram. "Bunuh Junjiu? Dia mati? Aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri." Hesang benar-benar ingin membunuh Jun Yunsue, tapi dia menahannya. Hesang berkata, "Jika kamu ingin membunuh Junjiu, kamu dapat melakukannya sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Kamu harus berbaring di sini dan jangan menunda pergi ke Wuzong. Untuk membunuh Junjiu dengan kemampuan Jun Yunsue sendiri, tidak ada harapan untuk kehidupan selanjutnya." Tapi Jun Yunsue hanya mendengar kalimat terakhir. Dia melebarkan matanya dengan bersemangat, dan buru-buru bertanya, "Kapan kamu akan pergi ke Wuzong?" Bab 178. Mulut Junjiu penuh, tapi tidak seluruh penonton. Sebagai bengkel batu, itu juga berada di pinggiran kota kekaisaran. Setiap hari, banyak orang berkeliaran di sini untuk membeli batu kasar untuk mempertaruhkan keberuntungan mereka. Yang terbaik adalah bisa menghasilkan batu roh, tetapi jika tidak bisa, Anda hanya bisa menghela nafas. Hari ini, semua orang di Sifang telah menyegarkan 3 pandangan mereka, dan mereka benar-benar terkejut. Mereka semua menatap kosong, memandangi bengkel batu besar dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, mereka dipindahkan untuk membuatnya kosong di sini, lingkaran di sana, dan banyak ruang di sini. Orang yang bisa datang untuk berjudi di Sifang adalah orang kaya atau mahal, orang yang mulia dengan kekuatan di tangannya. Tapi melihat situasi hari ini, mereka tidak bisa tenang. Hanya satu dari mereka yang dipanggil untuk menghentikan pelayan itu. "Apa yang kamu lakukan di bengkel batumu? Batu kasar ini tidak bagus. Apakah kamu ingin mengganti batch lain?" Petik 2. Ya, begitu banyak batu kasar telah dipindahkan, bagaimana kita bisa membeli batu kasar? Sekalipun kita mau berubah,
kita tidak boleh memilih untuk membuka pintu untuk berbisnis pada saat itu. Apakah Anda Sifang mempermainkan kami seperti monyet? Orang-orang datang, tetapi batu aslinya dipindahkan dalam jumlah besar. Apa artinya? Pelayan itu tidak berani menyinggung tamu-tamu terhormat ini. Dia meminta maaf, dan berkata sambil tersenyum, semua orang salah paham. Ini bukan pertukaran batu kasar, tetapi beberapa pelanggan terhormat membeli batu kasar ini. Apa? Seseorang membeli batu kasar ini? Semuanya, tanda seru. Mendengar kata-kata bocah itu, semua orang semakin bingung dan kaget, dan tidak bisa menutup mulut. Ini bukan tentang mengganti batu kasar, tapi seseorang membeli batu kasar. Seseorang mendecakkan lidahnya, ya Tuhan, seberapa kayakah kamu? Untuk membeli begitu banyak batu kasar. Begitu banyak, harga setinggi langit macam apa ini? Beberapa orang meragukannya, batu aslinya sangat berharga, meskipun itu adalah dua keluarga bangsawan besar Zheng dan Jin, sekarang keluarga Yun yang dominan. Tidak ada yang bisa makan begitu banyak batu kasar sekaligus. Titik. Pelayan itu tersenyum, dan menunjuk ke suatu arah dengan kerendahan hati dan sanjungan. Lihat, itu dipilih oleh wanita terhormat. Kami, Tuan Muda Yun dan Tuan Muda Yun, menemani kami secara pribadi. Nada, Yun Chongjin dan Yun Qiao menemani Anda secara pribadi. Bagaimana mereka bisa berbohong kepada Anda? Sekelompok orang melihat ke arah jari anak laki-laki itu, mata mereka hampir keluar rumput sarang. Benar-benar, apa yang bahkan lebih dibesar-besarkan dari apa yang dikatakan bocah itu adalah bahwa Yun Chongjin dan Yun Qiao, dua putra bangsawan dari keluarga bangsawan, direduksi menjadi teman saat ini, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara. Karena selain gadis berbaju ungu, ada juga pria bangsawan dan mendominasi yang menemaninya. Pada pandangan pertama, saya merasa dia sangat kuat dan memaksa. Jika saya melihat kedua kali, saya tidak dapat menahan kaki saya yang gemetar, dan menjadi sulit bernapas. Dalam keadaan seperti itu, mereka bahkan tidak berani melihat penampilan gadis berbaju ungu itu. Aku hanya samar-samar melihat bahwa gadis berbaju ungu itu sepertinya sedang menggendong seekor kucing putih kecil. Nah, siapa yang memegang kucing ini? Jun Jiu memperhatikan mata semua orang. Tapi ini tidak mempengaruhi perilaku pembeliannya yang hiruk-pikuk sedikit pun. Melihat ke area batu yang kasar, Jun Jiu berkata dengan dingin, pindahkan bidak ini, bidak itu, dan yang di sebelahnya. Petik 2. Ya, Yun Chongjin dan Yun Qiao mengikuti di belakang. Mendengar hal tersebut, ia segera melangkah maju untuk menandai batu aslinya dengan hormat, lalu membawanya pergi. Yun Chongjin dan Yun Qiao ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka melihat seorang pelaku kejahatan di samping Jun Jiu. Pada akhirnya, kedua bersaudara itu saling memandang dan diam dalam diam. Saya tidak bisa ikut dalam percakapan, sangat marah. Tapi tidak mungkin, saya tidak bisa mengacaukannya. Jun Jiu selesai memetik batu kasar di sini. Ada 20 distrik di bengkel batu, dan dia telah memilih 18 distrik. Masih ada 2 distrik dan Anda bisa pergi ke GC setelah berbelanja. Memikirkan hal ini, Jun Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata pada Mo Yue. Dia mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak ingin berjudi dengan batu. Mo Yue berkata, Xiao Jiwer telah memilih semua batu kasar yang bagus, jadi aku tidak ingin membuang batu. Petik 2. Baiklah. Kalau begitu aku akan memilih 2 area yang tersisa untukmu mendengar ini. Mata Mo Yue berkedip. Dia menatap Jun Jiu, dengan senyum jahat dan menawan di bibirnya yang tipis. Mo Yue berkata, saya tidak tertarik dengan batu kasar. Tapi saya meminta Leng Yuan untuk mengemas semua batu kasar di sini, dan Xiao Jiwer mengambilnya perlahan. Jun Jiu, Xiao Wu, benar-benar kaya, tanda seru. Meong, Tuan, ayo rampok dia. Benar, bukan Jun Jiu yang mengambil alih penonton, tapi Mo Yue. Jun Jiu kaya, tapi dia tidak sebodoh itu untuk mengurus semuanya. Dia hanya perlu menghasilkan batu asli Lingxi. Tapi setelah Mo Yue mengetahui tujuan Jun Jiu, dia meminta Leng Yuan untuk membayar uangnya. Pada akhirnya, tidak masalah apakah harga tersebut dikecualikan atau tidak. Akankah yang kaya bertemu dengan yang lebih kaya? Xiao Hu bertepuk tangan, Meo Miao menggelengkan kepalanya. Meong, ini jelas pemilik yang kaya, dan dia telah bertemu dengan orang cabul yang menghabiskan uang untuk menggodanya. Petik 2. Segera batu-batu kasar di 2 distrik terakhir juga diambil.
Sebanyak 226 batu kasar dengan ukuran berbeda dipilih. Saya menyewa semua juru bahasa batu, dan hari ini saya hanya melayani Jun Jiu sendirian. Yun Chongjin memimpin, memutar kepalanya ke tempat dia memahami batu itu. Semua orang di bengkel batu berkumpul di sini. Melihat Jun Jiu mendekat, mata semua orang berbinar. Tapi sebelum dia punya waktu untuk melihat lagi, mata Mo Yue yang mendominasi dan dingin melintas, dan semua orang gemetar dan menundukkan kepala, mengerikan. Lihatlah perasaan bahwa bola mata akan digali. Ada total 18 juru batu di bengkel batu, semuanya bekerja untuk menafsirkan batu. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap lurus ke arahnya, bertanya-tanya berapa banyak batu roh yang bisa dipecahkan dengan begitu banyak batu kasar. Banyak orang tidak bisa menahan rasa cemburu dan iri, dan akhirnya mengejek dengan jahat, jika hanya beberapa batu roh yang diselesaikan pada akhirnya, itu akan bangkrut, dan itu akan menjadi bencana. Hahaha. Namun, mereka dengan cepat ditampar. Wajahnya masih bengkak, jenis yang tidak diketahui orang tuanya. Batu kasar pertama telah dipecahkan. Wow, batu roh tingkat kedua, sangat besar. Batu kasar kedua telah dipecahkan, itu juga batu roh tingkat kedua, dan lebih besar. Lapisan tipis, dan bagian bawahnya penuh dengan batu roh. Ya Tuhan, ini benar-benar beruntung. Bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian Ken. Tidak ada yang berbicara, mereka tercengang, bola mata mereka hampir keluar. Potongan-potongan batu mentah berbentuk aneh terurai, dan ada batu roh di dalamnya tanpa kecuali. Dan tidak satu pun dari mereka adalah batu roh tingkat pertama, dan mereka umumnya batu roh tingkat kedua yang besar, cerah, dan jernih. Mereka bahkan memecahkan 3 batu roh tingkat ketiga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lokakarya Batu Mingming telah beroperasi selama ratusan tahun, dan ada catatan dalam sejarah, hanya 2 buah batu roh tingkat 3 yang diselesaikan bersama. Sebenarnya ada 3 buah di sini. Hisgat, mendengar suara seseorang bergetar masuk takjub. Yun Qiaola ambil Yun Chongjin. Kakak, lihat, sudah kubilang Nona Jun sangat menentang Tuhan. Kakak, kenapa kamu tidak bicara? Kiao, jangan ganggu aku. Aku sedang menghitung di kepalaku. Berapa banyak pil Nona Jun Jiu harus saya jual untuk menyingkirkannya? Dapatkan kembali. Yun Chongjin mencengkeram hatinya, merasa bahwa hatinya sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ternyata Jun Jiu tidak bercanda saat mengatakan dirinya bangkrut. Untungnya, itu adalah Jun Jiu. Kalau tidak dia harus dikirim untuk menyelamatkan bahkan lebih patah hati. Bab 179. Sepotong demi satu, batu-batu kasar itu dilepaskan, dan batu-batu roh yang berharga menumpuk di samping, membentuk sebuah gunung kecil. Awalnya, itu dikemas dalam kotak beludru merah, tetapi Lingxi menjadi semakin besar dan semakin banyak, kotak itu tidak bisa muat sama sekali. Itu hanya bisa ditumpuk di samping dengan kasar. Hanya sedikit orang di sini yang memandang Lingxi, menunjukkan makna serakah dan didambakan. Sebagian besar dari mereka menatap batu kasar yang masih terurai, mereka hanya ingin melihatnya. Tidak mungkin setiap batu kasar bisa memecahkan batu roh, bukan? Terima kasih gelombang, saya benar-benar bisa menyelesaikannya. Mereka melihat ke batu yang kasar, dan menyelinap lagi, dengan hati-hati menantang tatapan dingin dan mengancam Mo Yue serta paksaan yang menakutkan. Menyelinap mengintip Jun Jiu. Siapa gadis dengan rok ungu? Apakah Anda di sini sesat? Bagaimana dia memilih batu-batu kasar ini? Kapan? Terdengar suara renyah, diikuti dengan bunyi klik. Paku di tangan si Ji patah menjadi 2. Dia membeku sesaat, rambut seputih salju dan matanya yang tajam, dan gerakannya yang akrab membuktikan bahwa dia telah menjadi culture selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya Jisi mematahkan paku seperti ini. Penerjemah batu tua dengan cepat menyingkirkan keheranannya. Dia mengubah ke alat baru dan terus memulai. Alhasil, di tempat yang sama, pecah lagi dengan bunyi ding. Dia mengganti pisaunya, dan ujung pisaunya juga langsung melengkung. Hanya ada sedikit tanda putih pada penampang batu asli, yang merupakan efek dari penggunaan sedikit kekuatan spiritual. Semua orang terkejut. Ada apa? Itu tidak bisa dipecahkan. Mungkin itu batu yang membandel, sangat sulit sehingga tidak bisa dipecahkan. Bahkan lebih tidak mungkin memiliki batu roh. Hahaha, kataku begitu tidak mungkin untuk menyelesaikan setiap bagian. Apakah batu roh akan keluar? Akhirnya menemukan batu sisa. Setelah semua orang terkejut, mereka semua menunjukkan ekspresi puas.
menyentuh wajah yang sembab akibat pemukulan tadi. Betapa bahagianya sekarang. Sangat tidak mungkin untuk mengungkap batu roh sepotong demi sepotong. Kalkulus lama tidak punya pilihan. Dia menatap Yun Chongjin. Tuan muda, batu kasar ini tidak bisa dilepaskan. Ganti juru bahasa batu lain, perintah Yun Chongjin segera. Namun, setiap juru batu datang untuk mencoba, tetapi tetap tidak dapat memecahkan batu yang kasar itu. Belum lagi terkelupas sedikit kulitnya, sangat sulit untuk meninggalkan bekas pada penampang batu aslinya. Saya melihat para penafsir batu mencoba satu persatu dan gagal satu persatu. Jun Jiu mengangkat alisnya, kekuatan mentalnya melihat melalui batu kasar ini sekilas. Potongan ini awalnya berukuran kecil, hanya seukuran kepala orang dewasa. Bentuknya seperti semangka yang dikupas menjadi dua, dan penampangnya sangat halus. Tapi ini bukan buatan manusia, tapi murni alami. Alasan yang menarik Jun Jiu untuk memilihnya, itu karena batu kasar ini memiliki cahaya paling menyilaukan di antara semua batu kasar di Shifang. Itu jauh lebih mempesona daripada 3 batu roh tingkat ketiga yang terurai. Tapi itu tidak sebagus level kelima yang ada di tangannya. Ini adalah batu roh tingkat 4. Jun Jiu mendapat jawaban di dalam hatinya. Setelah melihat bahwa kalkulus terakhir juga gagal, Jun Jiu menepuk pantat Xiao Hu untuk membuatnya turun. Lepaskan batu aslinya, dan aku akan membuatkan ikan bakar untukmu. Guru melompat. Ketika semua orang sadar kembali dan mengetahui bahwa Jun Jiu akan membiarkan kucing itu melepaskan batunya, terdengar tawa keras dari kerumunan. Puff, hahaha, kalaupun tidak ada jalan lain, kucing tidak bisa menginterpretasikan batu, kan? Petik 2. Hanya penterjemah batu yang bisa melakukannya. Seekor kucing. Aku takut cakar kucing itu akan patah jika jatuh. Gadis kecil ini tidak bisa melepaskannya. Dia marah, gila. Mengaum. Xiao Hu mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya. Pupil kucingnya berdiri tegak dalam barisan, menatap berbahaya pada orang yang baru saja berbicara. Itu jelas seekor kucing, tetapi melihatnya saat ini membuat jiwa merasa takut dan takut. Seolah-olah yang ada di depannya bukanlah kucing, melainkan binatang buas yang berasal dari zaman prasejarah. Untuk sementara, semua orang terdiam, hanya mendengarkan suara nafas. Xiao Hu selesai menunjukkan kekuatannya. Dengan mendengus angkuh, dia menoleh dan melompat ke bangku untuk menatap batu kasar di depannya yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Xiao Hu sangat agung, tapi Nona Jun, akankah Xiao Hu tahu cara menghilangkan batu? Yun Qiao bertanya dengan cemas di telinganya. Jun Jiu, tidak akan. Yun Qiao, tidak. Lalu Nona Jun, kamu masih membiarkan Xiao Hu pergi. Jika ada batu roh di dalamnya, sayang sekali untuk memecahkannya. Qiao, karena Nona Jun Jiu membiarkan Xiao Hu pergi. Jika Xiao Hu mencobanya, itu pasti karena dia mempercayai Xiao Hu. Kita akan tahu setelah menonton dengan sabar. Yun Chongjin mengedipkan mata pada Yun Qiao. Jun Jiu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak perlu, dia pasti memiliki niat untuk membiarkan Xiao Hu pergi. Setelah Yun Chongjin selesai berbicara, dia memandang Xiao Hu. Xiao Hu menajamkan cakarnya di bangku, dan menggerakkan cakarnya. Cakar tajam muncul dari bantalan daging, dan mereka meraih batu kasar itu. Semua orang menunggu Xiao Hu bergerak, cakar anak kucing itu pasti akan patah. Akibatnya, satu persatu melihat dengan tak percaya bahwa di bawah kaki kucing tanpa bayangan Xiao Hu, batu kasar yang keras yang tidak dapat dilepaskan sama sekali benar-benar jatuh dari lapisan kulit batu. Seseorang berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana seekor kucing bisa membuka kunci batu yang kasar itu? Bahkan alat khusus pembersih batu tidak berguna, jadi apakah cakarnya lebih tajam dari alat, lebih tajam dari senjata? Pada saat ini, saya mendengar Jun Jiu tertawa, tidak diikat. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya yang menyilaukan mekar dari batu aslinya. Itu hanya celah yang digali, dan cahayanya sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Klik klik klik, batu aslinya benar-benar terlepas, mendesis. Suara terengah-engah, dan suara sok terdengar satu demi satu. Itu adalah lingxi seukuran kepalan tangan. Bentuknya aneh dan terdapat banyak sisi belah ketupat, namun setiap sisinya sangat jernih, sangat indah hingga sulit untuk bernafas. Melalui permukaan berlian, mereka dapat melihat aura murni dan tak terkendali di dalamnya. Ini adalah kristalisasi yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terbentuk antara langit dan bumi.
Berharga dan langka, batu roh tingkat ketiga yang langka kehilangan kilau di depannya. Ini adalah batu roh tingkat 4. Batu roh tingkat keempat seukuran kepalan tangan. Ledakan, setelah sok singkat dan kehilangan suaranya, tempat itu meledak. Mereka mau tidak mau berteriak dan berdiskusi, bola mata mereka terpaku pada batu roh tingkat keempat dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Keberadaan batu roh tingkat 4 ini jauh melebihi semua harta yang telah mereka lihat sepanjang hidup mereka, dan itu adalah yang paling berharga. Keserakahan tidak bisa dikendalikan lagi, dan ide perampokan muncul begitu saja. Namun, saat pikirannya aktif, dia tidak tahu siapa itu, dan akhirnya mengenali Jun Jiu. Berteriak, dia adalah orang bijak Jun Jiu. Mana yang lebih kuat, air atau api? Tumpukan api? Disiram air sebanyak samudera, sejenak hening, dan tidak ada hantu dalam pikiran. Mereka memandang Jun Jiu lagi, gelisah dan takut. Itu tangan suci Jun Jiu. Saya akan pergi ke Wuzong dan menghancurkan Jun Jiu dari keluarga Jun. Semua orang di kerajaan Tianzong adalah karakter jahat dan kejam. Jika Anda berani melawannya, pikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga Jun. Masih belum tenang, kalau begitu dia pasti ingin melihat Hades. Belum lagi, tangan suci Jun Jiu ditemani oleh pria yang lebih menakutkan darinya, berbahaya dan misterius. Bab 180. Dalam keadaan normal, jika ada harta di dunia ini atau semacamnya, seseorang pasti akan datang untuk merebutnya. Segera setelah Yun Chongjin dan Yun Qiao melihat batu roh tingkat keempat, mereka memerintahkan semua preman dan penjaga di bengkel batu untuk datang dan menenangkan tempat itu. Namun, apa yang dikhawatirkan Yun Chongjin dan yang lainnya tidak pernah terjadi. Setelah semua orang mengetahui identitas Jun Jiu, mereka terdiam beberapa detik dan langsung meledak. Ini bukan perkelahian, tapi satu mulut lebih manis dari yang lain. Ternyata itu adalah gadis tangan suci. Kamu luar biasa, gadis pencocokan batu roh tingkat 4 ini sangat bagus. Aku tidak menyangka gadis tangan suci itu begitu hebat. Selain alkimia dan perjudian batu, berjongkok di atas dari batu roh tingkat keempat, menunggu seseorang untuk merebutnya, orang tuanya bahkan tidak mengenalnya ketika dia menggaruknya. Hasilnya tidak terduga, penghinaan Cigogo muncul di wajah kucing itu, dan dia mengibaskan ekornya dan menatap Jun Jiu. Guru, bagaimana menghadapinya? Jun Jiu acuh tak acuh dan tenang, sama sekali tidak kewalahan oleh pujian semua orang. Dia berkata dengan dingin, lanjutkan menafsirkan batu itu. Apakah Anda mendengar kata-kata Nona Jun? Di mana penerjemahnya? Lanjutkan menafsirkan batu itu. Bungkus batu roh tingkat keempat ini, dan saya akan memegangnya sendiri. Yun Qiao segera dipesan. Setelah dikejutkan oleh batu roh tingkat keempat, tampaknya bukan masalah besar bahwa masing-masing batu kasar berikutnya telah dipecahkan. Semua orang berpikir, lagi pula, itu adalah Jun Jiu, tangan bijak. Di usia muda, alkemis yang dapat menghancurkan alkemis dunia dengan alkimia satu tangan, tampaknya cukup normal bahwa batu taruhan ini agak tidak normal. Sampai Jun Jiu selesai bertaruh pada batu, mereka juga mempertahankan ekspresi hormat dan kagum, dan menyaksikan Jun Jiu naik kereta Yun dan pergi. Seseorang berkata, tangan suci Jun Jiu sangat kuat, dan dia juga murid dari 5 sekte masa depan. Kerajaan Tianzong saya memiliki tangan suci Jun Jiu, dan 9 kerajaan lainnya pasti menangis karena iri hati. Jun Jiu dan yang lainnya tidak tahu apa yang dikatakan penonton di balik layar. Berangkat dengan 2 gerbong, Yun Chongjin dan Yun Qiao sangat sadar untuk tidak menjadi bola lampu antara guru dan murid. Gerbong mereka ada di belakang, Yun Chongjin dan Yun Qiao sedikit gugup. Yun Qiao berkata, saudaraku, apakah Anda memiliki cukup banyak orang? Nona Jun bertaruh pada batu untuk menghasilkan batu roh tingkat 4, begitu banyak orang akan datang untuk mengambilnya. Orang-orang di bengkel batu itu mungkin berpura-pura tidak tertarik. Petik 2, aku tahu, keluarga Yun telah dimobilisasi dengan seluruh kekuatan mereka. Yun Chongjin mencubit alisnya. Untuk pertama kalinya, dia sedikit tidak senang, apakah Sifan terlalu jauh dari rumah Yun? Awalnya, saya ingin berbalik dan pergi ke Tianzong Yuan, yang lebih dekat. Baik Kaisar tertinggi dan Luo Qiuhe ada di sana, tidak ada yang berani pergi ke pengadilan Tianzong untuk merebutnya, bukan? Tapi Jun Jiu menggelengkan kepalanya dan memveto itu. Dia berencana untuk melanjutkan pemurnian alkimia, dan kemudian kembali ke Tianzong Yuan untuk
Putaran. Jika dia tahu bahwa Yun Chongjin dan yang lainnya sangat gugup dan khawatir, Jun Jiu mungkin akan memberitahu mereka secara langsung. Jangan khawatir, semuanya akan diselesaikan oleh Leng Yuan. Mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Berbicara tentang Leng Yuan, terkadang Jun Jiu yang maha kuasa mau tidak mau ingin merebut sudut Mo Yue. Saat ini di gerbong pertama, Jun Jiu menatap cincin di tangannya dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Cincin spasial, ini yang baru saja Mo Yue berikan padanya. Cincin luar angkasa, menurut Mo Yue, dapat menyimpan benda sebesar beberapa gunung. Hal-hal, penampilannya sangat indah dan indah, seperti perhiasan. Jangan katakan itu, Anda bahkan tidak akan berpikir bahwa ini adalah cincin luar angkasa. Suara Mo Yue dalam dan manis. Xiao Jiwer ingin membawa Ling Shi ke Wuzong, bukan? Kamu bisa membawa cincin antariksa bersamamu. Kamu belum akan ketahuan. Jun Jiu berhenti, dia mendongak. Dia menatap Mo Yue dalam-dalam. Jun Jiu bertanya, Mo Yue, apakah cincin luar angkasa ini langka? Dia memiliki ruang untuk sebuah gelang. Tapi sudah setahun sejak aku datang ke dunia ini. Jun Jiu tidak pernah menemukan bahwa ada orang yang memiliki barang seperti gelang yang dapat menyimpan barang. Dia pikir itu adalah situasi yang sama dengan Huaxia, jadi dia terus menyembunyikan ruang gelang itu. Untuk menghindari ditemukan oleh orang lain, menyebabkan masalah. Tapi sekarang, Mo Yue memberinya cincin luar angkasa. Jangan khawatir, Jiwer kecil. Cincin interspatial sangat umum, dan tidak dianggap sebagai harta langka. Tapi di tingkat ketiga yang lebih rendah, tidak ada yang memilikinya. Tapi karena tidak ada yang akan menemukannya. Jiwer kecil dapat menggunakannya dengan percaya diri. Sudut bibir Mo Jiu King sedikit melengkung, dan senyumnya menjadi lebih malas. Oke, Jun Jiu tidak menolak. Cincin luar angkasa hanya bisa menyembunyikan keberadaan ruang gelang. Di permukaan, barang-barangnya ditempatkan di Space Ring, tapi sebenarnya masih di Space Gelang. Gelang itu adalah tempat tinggal Xiao Wu, dan itu juga sesuatu yang menemani Jun Jiu selama lebih dari 10 tahun di kehidupan sebelumnya. Maknanya luar biasa. Jun Jiu memikirkannya, dan meletakkan cincin itu di jari kelingkingnya. Meski tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengerti arti memakai cincin, dia tetap tidak mau memakainya di jari sugestif lainnya. Setelah cincin dipasang, secara otomatis menyusut ke ukuran yang sesuai. Mengangkat tangannya untuk melihat, cincin perak dan lonceng perak saling melengkapi, dan mereka sangat serasi. Mo Yue memperhatikan Jun Jiu memakai cincin itu, dan senyum jahat di sudut mulutnya semakin dalam. Dia suka bahwa Xiao Jiwer memiliki barang-barangnya, dan perlahan, dia akan membuat Xiao Jiwer menggunakan barang-barang Mo Yue-nya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah deklarasi, segel. Xiao Jiwer adalah miliknya. Jun Jiu sedang dalam perjalanan kembali ke rumah Yun untuk melanjutkan alkimia, dan Jun Yunsui juga menunggu orang yang tak terduga di ujung sana. Seseorang yang dapat membantunya melaksanakan rencananya yang jahat. Itulah wanita yang dilihat Jun Yunsui ketika dia bangun dan membuka matanya. Rambutnya beruban, tapi penampilannya masih sangat muda. Sepasang mata tertuju pada Jun Yunsui dengan lembut dan penuh perhatian, sangat bahagia. Dia berkata, Tuan muda, jangan takut, saya Tuyun. Saya salah satu pemimpin pawai malam. Petik 2, Tuyun. Jun Yunsui langsung mengingatnya. Dia telah mendengar Hesang menyebutkan bahwa Tuyun akan datang. Apakah itu dia? Jun Yunsui sedang berpikir di dalam hatinya, dengan senyum lemah di wajahnya. Halo, saya Jun Yunsui. Saya tahu, Hesang sudah mengatakannya. Tuan muda, Anda tidak perlu bangun dan beristirahat dengan baik. Saya tahu lelaki tua Hesang murung dan aku tidak tahu bagaimana menjaga orang lain. Seharusnya aku tahu lebih awal. Ayo, lewat sini, Tuan muda, kamu tidak akan terluka. Tuyun memandang Jun Yunsui dengan sangat tertekan. Dia dengan lembut meraih tangan Jun Yunsui, dan Tuyun melanjutkan, Tuan muda, Anda telah menderita. Ini semua karena sangguan Yirong, yang tidak membiarkan kami melihat Anda selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu nama Anda. Aku tidak tahu penampilanmu. Tapi mulai sekarang kami Ye Xinjun akan menjagamu dengan baik. Tuan muda, aku, Tuyun, bersedia melakukan apapun untukmu. Tuan muda, dia mendengar kata-kata ini. Dia memegang tangan Tuyun erat-erat, menatapnya dengan mata terbakar. Jun Yunsui bertanya,
apakah Anda benar-benar bersedia melakukan apa saja untuk saya? Apa, Tuan Muda? Apakah ada yang bisa dilakukan Tuyun untuk Anda? Bersambung.